Jackson, selamat sore. Jackson, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak Oli. Selamat sore, Pak Holi. Sore. Sore, Pak Holi. Nah, Sore, Pak Holi. Sekarang. oke. Nah, sore ini kita edukasi lagi tentang penggunaan HA tool. HA tool atau HA chat. Nah, untuk penggunaannya, jadi seperti di layar ini ya, Bapak dan Ibu yang sudah saya settingkan di Mandiri Sekuritas. Di Mandiri Sekuritas yang sudah saya settingkan, ini sebenarnya tinggal pakai saja. Nah, tinggal menggunakan dengan mudah. Nggak perlu ribet-ribet setting, tapi harus tahu cara penggunaannya. Nah, yang pertama, ini HA Chat. Di HA Chat ini, di sini hanya ada chat aja. Nggak ada indikator-indikator yang lain. Jadi, cuman grafik atau chat saja. Jadi, bagi yang nggak mau ribet, cukup melihat ini, HA Chat ini. Tapi tradingnya adalah swing. Trading untuk beberapa hari. Jadi belinya di saat candlenya biru pertama, itu beli, merah pertama, jual. Cukup itu aja. Jadi yang dilihat grafiknya cuma ini. Jangan lihat yang lain. Kalau cuman hanya swing. Gitu. Jadi belilah kalau candlenya biru pertama. Kalau merah, dijual. Jadi cukup simpel. Lalu yang kedua, yang di sini nih, Holy Aziz. Nah, di sini ini saya tambahkan dengan EMA. EMA 5, 10, 20. Tapi fokus aja ke EMA 20 yang warnanya biru ini. Nah, kalau dikombinasi dengan seperti ini, maka di saat kita mau beli saham, carilah sahamnya yang candlenya biru pertama dan nabrak EMA 20. Contoh kayak gini. Nih. Jadi ini adalah saham-saham yang candlenya biru pertama dan EMA-nya nabrak. Candlenya nabrak EMA 20. Kayak gini. Jadi beli di saat seperti ini. Selain seperti ini jangan beli. Ini sama untuk swing. Lalu kalau butuh lagi, nah di sini juga ada swing nih. Kalau yang di swing di sini, ini penggunaannya atau indikatornya ada banyak. Ada MACD, ada RSI, stokastik, ada EMA 5, 10, 20, dan yang lain, Bollinger Band. Jadi penggunaannya cukup klik di sini, menu swing, template swing. Jadi tinggal ngelihat aja pergerakannya. Gitu. Lalu juga ada di sini top gain. Top gain ini untuk melihat saham-saham yang kenaikan tertinggi sampai terendah. Tapi setiap hari harus dicentang di sini, top gainer ini. Pilih yang persen, supaya kita tahu sahamnya dari yang tertinggi, kenaikan tertinggi sampai terendah. Nih, contoh hari ini ada Zata, ada Hope, KF. Ini saham-saham yang naiknya tertinggi sampai terendah. Itu kita melihatnya dari top gainer. Ini untuk saham reguler. Sebenarnya di sini kita juga bisa pilih yang all. Kalau all, waran juga bisa kelihatan. Gitu. Ini untuk top gainer. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang suka fast trade, yang banyak waktu, yang bisa memantau, maka klik yang cuan ini. Di menu cuan ini ada 3 layar di sini. Ini ada 3 layar, nah kayak gini. Jadi ada time frame 1 menit, ada time frame 100 tick, dan di sini ada juga click order atau bid dan offer. Ini. Nah ini bagi Bapak dan Ibu yang suka fast trade,
harus melihat ini. Karena transaksinya itu untuk transaksi cepat. Fast trade. Ini, jadi template-nya sudah ada, jadi nggak perlu setting, tinggal pakai aja. Nah, kalau Bapak dan Ibu menggunakan 2 layar, pakai yang ini, gas MCS. Di layar utama, ini ada 100 tick, ada 1 menit, sama bit over. Di layar yang kedua, itu ada ini. Nah, ada ini. Ada 1 menit, ada daily, ada stock done. Oh, belum berubah ya? Oke, sudah berubah. Ada stock done, ya ada daily, ada stock done ini, dan ada top gainer. Nah, jadi kalau ada 2 layar itu memantaunya enak. Nggak perlu kecil-kecil layarnya. Tuh, kalau sudah punya 2 layar. Jadi bisa dikoneksikan. Nah, tapi kalau cuman punya 1 layar, tapi pengen melihat 100 tick, 1 menit, ya 100 tick, 1 menit, bit over, terus daily, terus stock done, sama apa ini namanya, top gainer, maka Bapak Ibu tinggal klik yang screen. Nah, ini bisa. Nah, ini screen. Ini 1 layar, kita bisa melihat 5 screen, 5 layar. Tapi ada yang kecil. Tapi kalau dirasa cukup, nggak apa-apa. Ini. Jadi ini adalah cara penggunaan untuk HA-tool-nya. Jadi sudah ada template-nya, tinggal menggunakan. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Oli, Ya, Bos. kode tiknya itu seperti apa, Pak? Kenapa? Kode tik. Kode tik seperti ini, Pak. Ya, artinya gambarnya apa? Seperti apa? Ini gambarnya. Jadi ini, di atas ini kan ada time frame. Ada daily, terlihat yang saya coret ini. Ya, oke. Ada weekly, ada monthly, ada 4 bulanan, ada tahun. Nah, di sini ada M kecil. M kecil ini menit. Ya. Kalau yang tick yang ini, yang T ini, Pak. Ini tick. Ya, artinya gambarnya di apa ini? Candle atau apa? Ya ini gambarnya. Tick ini time frame. Kalau candle-nya seperti ini. Jadi di layar ini, 1 layar ini time frame tick. Karena ini saya pakai 100, berarti ini time frame-nya 100 tick. 1 candle ini pergerakan 100 tick. Oh, candle ya. Ya, candle. Oke. Halo, Ada Pak lagi? Ya. Halo, Pak Ali. Ya, Bos. Untuk memperoleh HA Tools ini gimana? Saya karena awam ini, baru pertama ini. Bapak sudah punya Mandiri Sekuritas? Saya ada di Penny nih. Di Bisa Penin. Oke. Kalau di Penin berarti hanya bisa Penin. Kalau Penin grafiknya saya belum pernah lihat. Coba Bapak screenshotkan grafiknya atau chartnya. Di situ ada Hikinashi atau tidak? Kalau nggak ada berarti pakai Monica, Pak. Pak Oli, Yes. Pak Oli kalau di Beyond, Pak Oli, Beyond bisa. Beyond untuk Heikinasinya, grafiknya tinggal diganti Heikinasi. Beyond kayak gini cara menggantinya. Kalau Beyond nggak bisa seperti ini, Pak ya. Template-nya nggak bisa dibuat seperti ini. terus gimana Pak? Oke, caranya kalau yang Beyond. Oke, Beyond. Bapak bisa buka grafik di Beyond? Saya lagi di jalan ini Pak. Jadi saya menjelaskannya gimana? Ya. Oke, di sini Boleh ya. tunjuk aja Pak. Oke, Ya, saya tunjuk tunjukkan aja di sini. Pak. Oke. Ya. Nah, jadi bagi yang punya sekuritas Beyond, terus MNC, Indo Premier, Ajaib, Stockbit,
dan lain-lain. Dia nggak Untuk pakai? merubah ke Nggak Heikinasi, pakai. Aku udah pernah tanya. cukup buka grafiknya, lalu ada tanda candle di sini. Bukan nggak bagus, dia belum pernah pakai. Tanda candle ini ganti ke Heikinasi, Pak. Cukup seperti itu. Bisa terlihat, Pak? Cek. Pak, siapa tadi yang nanya? Jadi, kalau untuk yang selain Mandiri Sekuritas, Ya, kalau settingannya sama dengan ini. Oh, Di candle, klik candlenya, ya. lalu pilih Heikinasi. Nanti Baik, candlenya akan warna hijau sama merah. Hijau pertama beli, merah pertama jual. Berarti lebih bagus di mouse, Pak ya? Yes, lebih lengkap, Pak. Oke, Dan real lebih time. lengkap ya. Ya, oke. Betul. Baik, Pak, baik. Oke, Bos. Baik, makasih Ada Pak lagi? Oli. Siap, Bos. Pak Oli, Ya, Bos. ini candle Heikinasi ini dalam satu hari berubah berapa kali? Berubah berapa kali? Oke. Maksudnya apakah satu aja candle bayangannya dalam satu hari? Candle bayangan. Enggak, Pak. Jadi gini, candle ini prinsipnya sama dengan yang lain. Kalau kalau time frame-nya menggunakan daily, artinya dalam satu hari cuman ada satu candle. Oke. Oke. Paham. Kalau yang digunakan time frame menit, dalam 1 menit akan muncul satu candle. Oke. Nah, Jadi kalau swing yang daily aja, kalau pas trip baru pakai yang menit. betul sekali. Oke, makasih. Oke. Ada lagi? Memunculkan ini gimana Pak yang bikin yang ada yang jual, terus yang panah hijau beli gitu, pakai apa Oke. Pak? Pakai signal. Di sini settingannya, di sini Pak ya, kiri Gimana? atas ini. Ya. Lalu di bawah ini ada cat signal. Oh iya. Terus Cat signal, sorry. Cat. Oh, di sini, di cat strategi. ya. Misal RSI gitu. RSI boleh? Ya. Maka nanti akan muncul di sini. Apply dulu, klik kanan, apply atau edit. Edit misal. Oh, bukan. Mana ya? Apa cat signal? Cat signal, mouse signal. Oh ya, di cat signal lalu pilih mouse signal. Misal di sini, oke saya perbesar dikit. Misal maunya apa? MA ada nggak? MA ini moving average. Oh, RSI misalkan. Klik kanan lalu edit. Iya. Di situ. Oh, klik kanan apply dulu. Nah, di sini bisa diganti Pak tulisannya nih. Oh iya. Warnanya juga boleh diganti. Tulisannya juga bisa diganti bebas, mau diganti tulisan apa aja boleh. Oh iya. Misalkan kalau mau naik kasih tulisan meong, itu bisa. Oh iya Pak ya. Cat signal. Yes. Misal meong. Jadi nanti tulisannya itu juga akan jadi meong. Mana meong ya? Oh, bentar. Nah, di sini aja nih. Nah, supaya di sini. Oh, di sini ya. Ini misal nih. Saya ganti cat signal. Mouse signal. RSI. Apply. Misal saya ganti tulisan meong. Jadi saya ganti yang middle. Oke, fontnya juga bisa diganti di sini. Jadi tinggal kita cari font yang sesuai dengan yang kita inginkan. Bebas apa aja. Oke, warnanya juga sama. Lalu oke. Nah, ini kan tulisannya meong.
Jadi bisa diganti dengan tulisan apapun. Iya Pak ya. Oke, ada lagi? Pak Uli, Ya, Bos. kalau screening untuk swing atau pass trade itu semuanya dilaksanakan dari jam 7.40 sampai jam 8.50 dengan top gainer yang kemarin sebelum jam 12 malam ya. Yes, kalau mau belinya jam 9. Oke, kalau di atas jam 9 top gainer yang hari itu. Yes, betul. Oke, makasih banyak. Oke, ada lagi yang lain? Halo, Pak Oli. Ya, Bos. Yang di fast trade itu yang kita perhatikan di candle 1 menit sama 100 tick itu apanya Pak yang kita perhatikan? Oke, pertama yang harus kita perhatikan, yang utama adalah candle-nya, Pak. Oke. Candle-nya. Candle terakhirnya. Kalau warnanya sama-sama biru, itu waktunya beli. Ya gini nih. Ya. Ini kan biru, biru. Ini juga biru. Nah, di saat kita melihat candle-nya sama-sama biru, itu waktunya beli. Kalau Berarti itu kalau maksudnya sama-sama merah jual. Gimana? sama candlenya di satu itu ya Pak ya. Ini kebetulan kan ini sudah ada beberapa candle di setelahnya. Ini karena Oke. udah berlalu ya. Ya, Oh, jadi kalau sama-sama berarti harus sama-sama di ujung ya Pak ya. ya sama-sama di ujung di sini, Pak. Nah, candle yang terakhir. Oh, itu kalau sama-sama hijau berarti masih lanjut. Yes. Kalau sudah mulai merah berarti ada kecenderungan turun lagi. Yes. Oke Pak, oke. Uli, Ya, Bos. tadi ganti itu di mana Pak? Coba, sorry. Yang apa? Ganti nama itu. Ganti nama nama angkatnya beli atau jual gitu di mana? Oke, di sini. Contoh di sini ya. Hmm. Di sini, Pak. Ini kiri atas ini, diklik. Oke. Lalu pilih chart signal. Ya, Oke. Pilih mouse signal. oke. Mau di mana yang mau dikasih signal? Ini kan ada banyak pilihan nih. Mau menggunakan indikator apa? Contoh? Apa contoh? Yang parabolik coba. Parabolik SAR. Yang bawah Pak. Parabolik SAR. Mana parabolik? Oke, ini. Klik kanan, Oh, klik kanan. apply. Apply. Nah, di sini nih. Warnanya mau diganti warna apa? Misal biru. Ukurannya mau kecil, sedang, atau besar. Lalu tulisannya apa di sini? Tulisannya apa? Misalkan meong. Om, aku izin pamit ya. Oke. Jadi misal Makasih tulisannya banyak. meong. Ya, tulis Ya, meong ya, di ya. sini. Ini baru buy signalnya ya. Lalu yang sell. Yang sell mau diganti apa? Warnanya misalkan merah. Ukurannya juga misalkan sedang. Meong lawannya apa ya? Dogi. Meong ber. Kalau ber berarti betul. Nah, lalu klik OK. Oh, ini paraboliknya nggak keluar Pak. Jadi nggak muncul. Oh iya. Oke, MA aja misalkan MA. Oke. MA cross ini ya. Klik kanan kayak gini. Signal buy-nya warnanya biru. Terus ini middle di sini. Ya, oke, yang sell ganti. Sell warnanya misalkan merah. Di sini middle. Oke, tulisannya gini. Lalu oke. Nah, ini kan muncul. Bedanya middle sama itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Tulis besar kecilnya tulisan. Oh, font. Ya, fontnya. Oh, fontnya. Oke. Bukan. Tadi panahnya, Pak. Panahnya. Kalau fontnya yang sampingnya. Kalau font yang ini.
Nah, kalau font yang ini. Oh, font itu. Ya, ini. Oke. Ini font. Kok tadi itu arrow-nya Pak ya? Ini ya panahnya tadi. Panahnya middle atau Yes. oh iya iya. Oke, jadi kayak gini. Oke. Nah, meong, berarti meong, berarti dia mau naik. Oke, siap Bos, makasih. Oke. Oke, ada lagi? Pak Holi, Yes. kalau yang bulat-bulat biru itu dia mau naik yang bawah itu ya. Terus kalau merah support ya Pak ya. Yang yang di Itu. bawah candle, ya. Itu merah support. Nah, terus kalau yang di atas yang biru bulat Ini kecil, bulat kecil ini Yang paling resisten. tinggi resisten. Ya. resisten terkini. Terus kalau bulat merah atas mau turun. Yes, itu ada nama candlenya. Oh, nama candle. Bulat merah juga bisa di muncul di atas candle biru ya? Bisa juga. Bisa juga. Ya udah, makasih Pak Holi. Oke. Cilinnya gimana Pak yang bulat-bulat ini Pak? Gimana? Pakai apa yang bulat-bulat ini? Pakai apa gimana maksudnya? Ya pakai indikator apa enggak? Atau ini candle, nama candle. Oh, nama candle. Ya. Pakai apa itu Pak? Di add-nya Pak? Ngelihatnya di sini. Cat ini add auto candle. Nah, insert candle pattern. Iya, iya. Nah, di sini settingnya. Jadi bisa disetting candlenya hanya untuk yang bullish bisa, yang bullish reversal atau bullish continuation. Reversal itu kembalikan, continuation itu melanjutkan. Iya, iya. Cara settingnya seperti tadi, tinggal klik kanan, add indikator, lalu insert auto pattern. Nah ini kalau bagi Bapak dan Ibu yang susah menghafal, nah pakai ini, oke. Ada lagi? Pak Oli, Ya bos. Pak Oli, kalau saya cuma pakai HP mau screening yang candle bayangan gimana naruh kursornya Pak? Naruh kursornya nggak perlu ditaruh Pak kursornya, cukup dilihat menggunakan RTI. Oke. Jadi di Ada RTI, caranya. ya. Kalau di RTI tinggal dilihat, nggak perlu geser kursor. Oke, thank you. Pak Holi, Yes. di pas trade Pak, gimana caranya buy, caranya sell? Pasti caranya buy dan cara sell. Iya. Pasti belum latihan ini. Jadi prakteknya dari ini Pak. Belum latihan langsung pasti tuh, mantap. Oke. Nah caranya kayak gini Pak. Iya. Contoh, HP. Bapak pakai sekuritas apa? Mandiri. Mandiri, oke. Iya, tapi belum jadi apanya? Akunnya. Boleh. Nah, Iya. misalkan di sini nih, HP. Iya. Ngelihat candlenya. Misalkan ngelihat candlenya sama-sama biru. Iya. Candlenya sama-sama biru, maka kita belinya di sini nih Pak. Iya. Tinggal diklik aja buy order. Ini kalau diperbesar nanti akan tulisannya seperti ini. Nah, pertama kita mau belinya berapa lot? Misalkan 100 lot. Ya. Klik dulu 100 lot, lalu klik di sini mau beli di harga berapa? Misalkan 67, berarti 67 kayak gitu. Gitu. Iya. Harga sekarang yang mana Pak Holi? Yang Kenapa? di paling atas atau yang mana Pak Holi? Yang apa Pak? Harga detik, harga sekarangnya Pak Holi. Harga sekarang di yang kuning ini Pak. Ini harga real time saat ini. Oh iya. Terus kalau mau jual Pak Holi gimana? Nah, kalau mau jual sama di sini sell. Ya. Ini kan ada menu sell. Nah. Bapak klik max sell di sini. Kalau klik dulu max sell baru sell di sini. Berarti dijualnya semua. Karena 100%. Iya. Kalau mau beli juga sama. Kalau belinya misalkan all in semua dana yang ada di Porto, ya klik di sini
max buy, lalu persentasenya 100%. Oh iya. Tapi kalau mau dibelinya per 50%, ini atur dulu 50%. Oh iya Pak. Terus Pak Holi, apakah dalam fast trade misalnya kita pakai saham HOP, Oke. terus kita mau rubah misalnya di saham Antam, apa bisa Pak? Dirubah itu maksudnya gimana? Maksudnya kita pas dalam satu waktu, satu session fast trade, bisa kita berganti-ganti saham Pak? Oh bisa, bisa Pak. Jadi misalkan nih, jam 9.05 beli HOPE. Jam 9.07 HOPE-nya dijual. Iya. Jam 9:10 beli Antam. Iya. Jam 9:15 Antamnya dijual. Oh iya iya. Boleh Pak? Boleh, iya. Oke, Pak Holi, terima kasih. Oke, Bos. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Kalau ada lagi yang lain? Pak, kalau dari yang ini, yang apa teh biar satu klik keluar sama, misalnya yang ini dari menit, detik, terus yang harian, terus stop dan itu biar sama satu klik, misalnya keluar hop semua gitu, bisa Di nggak sini Pak? Pak, ini pengaturannya. Ini ada tulisan A Ya. ya. Kalau yang itunya Pak, yang daily-nya bisa nggak? Yang satu lagi misalnya yang hacatnya jadi biar nyambung. Bisa. Yang ini, yang cuan, yang hacat tuh sama stok dannya jadi nyambung semua, bisa nggak? Nyambung semua. Oh, pakai gitu. Satu template ini kan Bapak bisa atur. Kalau Bapak kasih A, ya. Kalau A ini kan send dan receive, bisa ngirim dan bisa nerima. Oh iya. Oke, kalau diganti A semua, Bapak di sini ngeklik misalkan KF gitu. Semuanya akan berganti KF. Tapi kalau A-nya di sini kasih tanda X gitu. Berarti ini kan nggak berfungsi. Saya ngetik di sini misalkan enough, maka yang ini, yang tanda X ini nggak akan berubah. Oh iya. Kalau nyambung lagi disambungin sama chat bisa nggak Pak? Jadi daily-nya misalnya ini mencet enough semua gitu. Ya, di daily, oke. Di daily Bapak A-nya ini di A-nya ganti A ya. Pokok setiap kotak kayak gini itu diganti semua, ganti A semua. Oh iya. Ya oke. Oke, ada lagi? Pak Uli tanya Pak Uli. Untuk melihat support resisten Pak Uli. Support resisten, oke. Ya, soalnya tadi kan ada yang nanya Pak, pada waktu trading ada yang nanya ini resistennya sampai angka berapa Pak Uli jawab angka sekian gitu loh. Oke. Nah, itu lihatnya gimana Pak? Untuk melihat support atau resisten itu ada beberapa cara Pak. Pertama, bisa dilihat dari misal misal Pico. Pico resistennya berapa? Resistennya tinggal dilihat di sini, Pak. Ini ujung garis ini ke berapa nih? Ini kemungkinan 525. Ini kan ada nih, garis ini, Pak. Ini berdasarkan pattern. Ya. Bisa juga, saya juga boleh bilang, Pico resistennya berapa? Di trendline ini. Boleh saya ngomong gitu. Karena ini juga resisten. Saya ngomong di sini juga bisa. Ini resisten. Bisa juga yang daily. Pico berapa? Nah, ini terlihat di sini. Ini 625 kalau nggak salah. Ya. Tuh. Jadi ini bisa dijadikan tujuannya ke berapa itu bisa. Bisa dibuat resisten berapa. Atau trendline. Ini trendline juga bisa nih. Trendline-nya berapa? Resistennya berapa? Saya nyebut garis ini sebagai resisten juga boleh. Support berapa? Saya nyebut ini juga boleh.
Atau saya support terdekat berapa? Saya nyebut garis ini juga boleh. Support. Jadi untuk menentukan support dan resisten itu tergantung kita mau menggunakan indikator apa. Trendline boleh, pattern ini juga bisa, garis Ichimoku ini juga boleh untuk menentukan support dan resisten. Oh ya. Terus ini Pak Udi, mumpung ini ada awan ya. Ini awan kan Pak Udi ya? Ya. Nah, awan itu artinya kalau dia menembus awan, dia akan turun atau mungkin dia akan naik gitu Pak. Oke, tergantung Pak. Kalau kalau awannya merah itu kecenderungan bearish. Kalau awannya biru kecenderungan bullish. Itu. Nah, kalau ada saham baru masuk ke dalam awan, contoh kayak gini. Kalau ada saham baru masuk ke dalam awan kayak gini, ini bisa nembus ke atas, bisa juga enggak. Kalau volumenya kecil, ini bisa turun lagi. Tapi kalau besok volumenya besar, ini bisa nembus awannya. Nah, nanti akan bilang, katanya kalau merah bearish. Ini kok ketembus. Kan gitu. Karena ada volume yang besar, ini kecenderungan akan naik. Dan ini bisa nembus trendline atau awan Ichimoku ini. Tapi kalau volumenya kecil, ini susah untuk nembus awan. Dan akan kecenderungan akan turun. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ali. Yes. Oli. Yes. Iya. Pak, untuk fast rate untuk pemula ya, untuk pemula terlalu banyak indikator yang dipakai nih Pak, ada 10. Oke. Yang simpelnya itu Pak, berapa sebaiknya indikator yang dipakai Pak untuk pemula? Gimana? Berapa sebaiknya indikator, berapa banyak indikator yang dipakai di fast rate Pak untuk pemula? Untuk pemula. Pemula itu jangan fast rate Pak. Pemula saya sarankan jangan fast rate. Tapi swing terlebih dahulu. Oh, swing ya. Ya. Jadi swingnya dari mana? Latihan dulu. Pertama, hanya pakai apa ini namanya candle sama EMA. Kalau pakai EMA ini sudah merasa bisa, baru tambah lagi parabolic SAR nanti. Ya. Jadi satu-satu dulu parabolic SAR. Oh, ini nggak kelihatan parabolic SAR-nya. Jadi parabolic SAR itu yang garis titik-titik ini ya. Garis titik-titik. Ya. Oke. Nah, kalau parabolic SAR sudah bisa, maka tambah lagi nanti stokastik. Ya. Stokastik digabungkan ya. Candle Heikinasi, EMA, parabolic SAR, stokastik. Ya. Setelah ini digabung bisa RSI, tambah lagi RSI. Ya. Tambah lagi MACD. Ya. Tapi satu-satu, jangan sehari langsung semuanya, nanti bingung. Oh, begitu Pak. Ya. Supaya membiasakan, Pak. Siap, Nah, siap. nanti kalau misalkan seminggu kan udah bisa semuanya kan? Iya. Nah, baru minggu depan Bapak fast rate nggak apa-apa. Oh, gitu. Supaya mengenal dulu ini satu persatu. Iya. Nah, kalau fast rate syaratnya bukan apa, memang harus semuanya, Pak. Oh, memang harus Seperti semuanya, Pak ya? Memang harus semuanya. Nggak bisa begini, Pak. Kita pakai MA saja, parabolic STAR, terus stokastik, MACD. Boleh. Boleh, Pak ya? Boleh. Tapi namanya fast rate dengan tempo yang pendek, ya. Itu kita butuh kepastian. Nah, kalau kita trading, beli saham, kita inginnya kepastian, maka semua indikator itu harus bilang akan naik di saat yang bersamaan. Oh, gitu. Kalau hanya pakai satu, boleh. Tapi dua boleh. Kalau semua indikator, Pak, tidak bersamaan, berarti kan nggak confirm untuk naiknya.
Gitu. Misalkan 3 indikator naik, 3 indikator turun. Iya. Bapak mau beli sahamnya, mau beli saham yang ragu-ragu naik sama ragu-ragu turun nggak? Kalau iya, beli yang kayak tadi. 3 indikator bilang naik, 3 indikator bilang turun. Iya. Nah, harganya itu pasti akan naik, akan turun kayak gitu. Tapi kalau Bapak pengen beli saham yang kenaikan, yang confirm untuk naik, Ya. maka semua indikator harus bilang naik di saat bersamaan. Iya. Gitu. Kalau misalnya perbandingannya Pak, 7 indikator mengatakan oke, 3-nya enggak. Ya, kita kan bisa nilai, Pak. Kalau ada 7 orang bilang iya, naik, 3 orang bilang tidak, Bapak mau ambil keputusan apa? Nah, yang terbanyak Pak ya. Ya. Kalau butuh kita beli, saya mau beli saham pokoknya yang mau naik, kan gitu sebenarnya kita. Maka carilah saham yang semua indikatornya juga bilang akan naik. Iya. Contoh ini. Ini kalau ditarik ke atas, ini semua bilang akan naik di saat ini. Iya. Ini juga sama. Mulai dari paraboliksa, mulai dari MACD, di sini MACD, RSI, stokastik, ini Heikinasinya, EMA-nya, ini bilang akan naik. Bollinger Band-nya juga sama. Iya Pak. Jadi kalau semua indikator menginformasikan akan naik, jadi saat itulah akan naik. Oke Pak. Oke. Iya. Oke Pak Ali, terima kasih banyak. Yes. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Oli. Yes. Bedanya iPod web dengan iPod yang kita pakai sekuritas, kalau web nggak sekuritasnya ya? Gimana? Kalau yang web? Iya. Itu kita baca saja gitu di Google atau Play Store. Google maksudnya gimana, Pak? Kalau mau ngelihat itu ngelihat frekuensinya pakai iPod web, Indo Premier Web, kita nggak mau daftar di sekuritas iPod gitu. Iya, harus daftar. Oh, harus daftar juga ya? Iya, harus daftar. Oh, kayak Mandiri juga begitu. Gimana? Gimana, Pak? Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli. Yes. Bedanya indikator untuk BPJS sama fast rate apa Pak Oli? Ini sama Pak. BPJS itu sebenarnya fast rate. Oh, itu fast rate ya? Ya, BPJS, BSJP. BSJP ya. itu fast rate. Oh, karena seolah-olah lama, karena pasar kan udah tutup. Seandainya pasarnya nggak tutup, ya, itu udah langsung terjual, harus jual. Oke. Terima kasih, Oli. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Oli. Yes. Satu lagi Pak, kalau mau ngecek spike-nya itu di Monica, spike-nya Hope misalnya 60 hari ini udah kecapai, terus besok kita ngecek spike-nya lagi, itu yang hari ini udah nggak berlaku, udah nggak muncul lagi ya?
Kalau nggak ada di layar berarti sudah nggak ada, Pak. Atau sudah tercapai. Bisa jadi juga udah tercapai. Berarti yang muncul di layar masih yang akan datang gitu. Di layar yang akan datang. Maksudnya gimana? Contoh apa? Maksudnya kita ngecek, contohnya kita ngecek speknya Oppo hari ini. Apa? Berarti yang Oppo, Oke, bentar. Kita cek, Pak. HP. Frekuensi analyzer HP. Frame 05 ya? Nah, contoh kayak gini HP. Iya. Nah, ini udah tercapai, Pak. Speknya sudah tercapai HP. Berarti kalau tercapai apa? Jual. Maksudnya spek itu gimana Pak bacanya begini? Spek ini. Kalau ada muncul spek seperti ini, maka harganya akan ke sini, Pak. Di saat muncul spek ini harganya masih 52 atau 51. Berarti silakan beli 51 atau 52. Nanti jualnya di berapa? 64. Tergantung ini speknya di berapa. Kalau ini 67, 66, dijual di 66. Jadi spek ini sesuai riset yang saya lakukan, ini menjadi tujuan harga. Tapi kalau di literatur tidak ada yang bilang spek ini adalah tujuan harga. Ini. Tapi berdasarkan riset, speknya ini tujuan harga. Kalau speknya 05, tercapainya antara 1 hari sampai 14 hari. Lihat harinya dari mana tuh Pak? Kenapa? Tanggal itu ya? Ini contoh tanggal 11. Ini kan ada tanggalnya, Pak. Iya. Muncul ini tanggal 11. Tinggal dihitung. Kalau kita mau beli, nggak usah mikir macam-macam. Sudah muncul speknya, langsung aja beli. Tinggal nunggu 1 sampai 14 hari, ini akan ke 64. Ujung tertingginya berapa? Akan ke situ harganya. Oh, time frame waktunya tuh bisa kita setting atau memang udah ada, Pak? Waktu yang mana, Pak? Waktu yang 11 hari, 14 hari gitu. Oh, enggak. Bapak harus riset, Pak. Bapak ada 800 saham, 825 saham. Ini Bapak cek dulu satu persatu. Ini, misalkan HP. Oh, HP. Ini tercapainya baru tanggal 11 ada, tanggal 14 tercapai. HP. Saham yang lain sama. Nanti, misalkan ASLC. Oh, tidak mungkin. HSL. Misalkan selis yang 5 menit. Selis. Nah, ini ada muncul nih. Selis akan ke 260. Bapak nanti harus ikutin. Muncul hari ini. Apakah benar 1 sampai 14 hari? Bapak tulis dulu. Selis muncul speknya. Berapa hari ini akan tercapai? Ada 800 saham. Bapak harus riset satu persatu. Baru nanti ambil kesimpulan. Yang sudah saya lakukan dari kesimpulannya adalah kalau frekuensi analizernya 05 di sini tercapainya 1 sampai 14 hari. Kalau 15 tercapainya 1 sampai 21 hari. Kalau 30 tercapainya 1 sampai 3 bulan. Kalau jam tercapainya 1 sampai 2 bulan. Dan kalau daily tercapainya antara 3 bulan sampai 9 bulan. Itu. Ini berdasarkan riset, bukan berdasarkan buku di teori-teori. Kalau di buku-buku tidak ada yang menyebut frekuensi analyzer, itu adalah tujuan harga. Iya. Thank you, Pak Uli. Yes. Terima kasih banyak, Pak Uli. Kenapa? Oke, Terima kasih. Yes. Oli. Yes. Pak, itu spek ini ada kemungkinan dia nggak sampai nggak, Pak?
Ada. Jadi kalau tidak ada di layar, nah itu berarti nggak nyampe. Yes. Jadi spike selama ada di layar itu bisa kita gunakan sebagai patokan. Kalau nggak ada, berarti udah lewat hilang. gitu ya Pak? Udah lewat, hilang. Oke Pak. Yes. Pak Oli, kalau friend ada nggak spike-nya Pak? Friend ada di 84 kalau nggak salah. Friend untuk yang 05. Kalau yang daily 115. Nah, Bapak mau nunggu friend, yang punya friend mau nunggu sampai berapa lama? Kalau mau nunggu 3 sampai 9 bulan bisa ke 115. Oh, Poli, gitu. contoh Jadi, PBRX Poli. Kenapa? PBRX. PBRX time frame 30 hari kalau nggak salah ya. 30. Time frame 30 ke 200. Pak Oli, coba Adi, Pak Oli. Apa? Adi. Adi Karya. Adi Karya 640 3 sampai 9 bulan. Oli, itu yang di pojok kiri atas kan ada spike FAS, spike FAM, spike FAL itu apa ya Pak? Spek FAL, spek ini apa ya namanya? Nggak tahu saya Pak namanya ini Pak. Oh iya Pak, ya Pak. Saya lupa. Saya pernah nanya tapi lupa ini apa. Ini ada juga fun mana ya? Ada lagi fun gitu. Tapi saya kurang tahu ini artinya apa. Jadi berdasarkan penelitian fun itu juga ada. Berdasarkan penelitian Pak Holi, spike itu cenderung akan terkejar ya Pak ya? Yes. Kecuali Tapi jangan dia langsung nggak ada. percaya Pak ya. Iya, Jangan iya. langsung Kecuali percaya, dia nggak Bapak ada harus gitu ya, Pak. cek sendiri. Ada 825 saham. Kecuali Iseng-iseng. dia nggak ada, berarti nggak ada spike-nya Pak ya? Kenapa? Kalau nggak ada grafiknya berarti nggak ada harapan lah itu saham ya? Ya, tergantung Pak time frame-nya. Kalau di semua time frame nggak ada spike-nya, berarti belum ada yang akumulasi di situ Pak. Belum ada yang masuk. Kalau WW itu apa Pak? Apa? WW. WW ini time frame weekly. Pak Oli, di MOS nggak ada spek ya Pak Oli? Di MOS nggak ada. Nggak ada ya? Oli, Yes. itu keren padahal tidur kok ada itunya muncul ya, itunya speknya ya Pak Oli. Berarti ada yang akumulasi Pak. Itu dari 3 minggu kemarin udah muncul terus tapi masih tidur aja dia. Keren. Berarti kurang banyak ininya. Itu Pak yang 5 menit Pak, 5 Oh, menit. Weekly-nya sampai 600 loh. Berapa tahun? 2 tahun bisa jadi nih. Tunggu tumbuh jenggot tuh Pak. Nunggu jenggot. Nggak cukur-cukur berarti kalau tumbuh. Ya ini. Sudah muncul. Berarti ini sudah akumulasi. Dari 3 minggu kemarin juga Tapi begitu inflow-nya Pak. belum ada. Ya, karena 50 tidur. Iya. 15. Ada juga. Ini kalau bangun menarik. Sama kayak Hope tadi. Jadi bangunin dong Pak. Iya. Kalau gerak di atas 53 masukin. Sama kayak Hope. Berarti Hope tadi udah tercapai ya Pak Oli ya? 5 menitnya sudah tercapai Pak. Keren ini ada warnanya enggak ya? Keren. Kayaknya ada ya, terus belum dicek Pak. Enggak pernah ini ya, enggak pernah kelihatan maksudnya. Enggak pernah Pak. Jadi biasanya ya seperti Hope itu tadi pagi. Warnanya dia gerak duluan. Warnanya gerak baru sahamnya bergerak 51,
52, 51, 53. Nah, di situ. Jadi saham-saham yang di bawah 50. Ada Pak. Ada Pak. Tapi belum Keren, gerak Pak. ya? Warannya marah 215. Oh ya, dan Hah? 215. Masa? Iya. Keren, weh. Lebih tinggi warannya daripada. Iya. Sakti bakarnya. Keren, weh. Nggak ada. Ada Pak, keren. W. Kok nutup di sini? Ada. Nah. Oh, hari ini nggak ada transaksi mungkin ya, makanya di 100 sticknya ini nutup dia. Di 215 harganya Pak. Ya, hari ini ada transaksi nggak Pak? Atau sedikit Coba saya lihat transaksi? sebentar. Saya lihat sebentar ada transaksi. Karena barusan saya ngecek 100 stick ini ketutup. Mas. Daily mungkin bisa ngelihatnya. Jumlah 210 tuh. Rugi berapa? Rugi. Oh iya, deh, Terbuka 200, ya? 215. Iya, tapi nggak terbuka ya Pak ya? Nggak terbuka, buka ini. 215 memang itu harganya. Kenapa? Untung aja nama. Warannya lebih mahal ya Pak ya? Jokowi. Iya, warnanya lebih mahal. Aku tunggu lihat orangnya. Iya, hari ini transaksinya ini nggak banyak. 70. Oh, nggak ada transaksi nih. Nggak ada Nggak ada hari transaksi. Itu kalau ngeliat begini gimana tuh Pak itunya Pak? Apanya Pak? Apa sih kerennya itu? Maksudnya? Apa bakalan tidur masih lama nggak gitu? Tidak ada yang bisa tahu saham itu akan tidur berapa lama Pak. Nanti kalau mulai bergerak, nah itu. Kalau waktunya akan berapa lama, nggak ada yang tahu. Kalau tahu, oh misalkan HP akan bangun hari Senin, hari Jumat kemarin saya langsung beli. Nah, cuman ini speknya sudah ada, itu tandanya berarti sedang ada yang akumulasi itu. Tapi bisa jadi di pasar nego atau di pasar yang lain atau tuker-tukeran gitu bisa. Tapi tetap bisa kita cek. Kalau sudah, tapi yang jelas kalau sudah ada speknya itu berarti sudah ada yang masuk di kala itu, di kala speknya muncul. Iya. Keren. Ini ada transaksi. Keren itu di 50 ada transaksi. 50 ada ya? Iya. Di pasar nego contoh. Pasar nego. Oh, ini pasar nego juga ada. Oh, tanggal 10 4. Oke, ada lagi yang lain? Luar listrik dan luar sinyal FK. Ya, TV lain. Silakan kalau ada lagi yang lain. Oli, itu kalau kayak itu kan boleh ditahan tuh kalau ngelihat ininya bisa sampai 600 lebih. Tapi kalau lihat di spike semuanya udah terpenuhi ya 5 menit, 10 menit. Gimana? Aduh. Gimana Pak? Boleh diulang? Picok di spike-nya tuh hampir semua udah terpenuhi kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau lihat ini kan dia makin menjauh tuh daily-nya. Nah, Pico. Ini Pak. Ya, itu kan kalau lihat hijaunya tuh garis MA5-nya kan makin tinggi, Pak. Kelihatannya akan naik terus kan. Ya. Nah, kalau lihat spike-nya itu rata-rata udah terpenuhi, Pak. Bukan, Pak. Kalau MA5-nya sudah menjauh dari MA10, ya. Itu siap-siap akan turun. Jadi kalau MA5-nya itu sudah jauh dari
20 itu siap-siap akan turun. Ini tadi nih mau nembus trendline nggak kuat kan? Turun lagi. Stokastiknya ini sudah mulai turun. Oh, berarti besok kemungkinan turun ya, Pak? Bisa jadi. Oke, Pak. Oke. Pak Oli, coba lihat yang MARI, Pak Oli. MARI. Iya. Saham Ini- cakep ini, saham cakep. Ini analisanya gimana, Pak Oli? Analisa apanya, Pak? Untuk Ini iya. Ini kan kalau saya lihat saya ngomong spek dulu Pak Oli ya. Untuk spek yang di 5, 15, 30 itu sudah terpenuhi, tapi yang spek daily-nya belum. daily-nya di berapa, Pak? Spek daily-nya. Ya. Aduh, mana tadi sudah ketutup. Agak tinggi Pak Oli, 140 sekian gitu. 140, oke. Iya, 140-an gitu Pak Oli. Ya. Untuk spek. Tapi kalau dilihat di sini ini ini kan turun Pak Oli ya, dari awal tadi turun di terakhir 131. Oke. Nah, kalau dilihat dari EMA-nya ini kelihatannya saya nggak terlalu kelihatan. Cuman EMA-nya ini agak mulai melebar Pak Eli. Nanti siapa aja kan? Yang kamu Mesko? Bentar, ini suaranya siapa ini ya? Oke, lanjut Pak. Kalau dilihat EMA-nya ini kan sudah golden cross ya Pak Oli ya. Golden cross ya, betul EMA. Ya, sudah golden cross, berarti setelah ini kan melebar. Oke. Jadi ada kemungkinan ini bisa turun besok Pak Oli. EMA melebar. Tembus ke atas. Naik dong, Pak. Tembus ke atas. Iya, EMA-nya kalau golden cross kan akan naik, Pak. Yang melebar mungkin Bollinger Band. Ini maksudnya. Bollinger Band apa EMA? EMA. Oke, kalau EMA ini mau golden cross ini. Ini nggak kelihatan ya. 5, kalau 5 10 ya. Kalau 5 sama 10 sudah golden cross di sini. 5 10 sudah ya. Nah, ini nampaknya mau EMA 5 sama 20 yang mau golden cross ini. Tapi nggak kelihatan ya di sini. Ya. Besok mungkin baru kelihatan. Kalau golden cross berarti kan akan naik. Oh. Gitu. Nah, kalau speknya hanya yang daily, yang masih ada speknya. Di 140-an misalkan. 140-an ya, 140 sekian gitu Pak Ali. Saya nggak lupa ketutup sudah. Nah, kalau Bapak hanya untuk daily jangka panjang, jika 140 tujuannya. Setelah itu ya selesai. Kalau menggunakan spike. Ya. Nah, kalau menggunakan Heikinasi, candle-nya biru pertama. Kalau candle biru pertama, besoknya cenderung akan naik. Naik dari mana? Dari harga penutupan ini. Jadi, kalau candle-nya biru pertama, besok cenderung akan naik dari harga penutupan hari sebelumnya. Gitu. Nah, terus mari, Bu Evit nih tahu mulai 3 hari yang lalu. Mari itu doji beberapa hari. Kalau saham sudah doji 2 kali, double doji, 3 kali nih malahan, dan volumenya kecil, nah, ini besoknya menarik kayak gini. Karena sudah doji 3 hari, hari ketiganya volumenya kecil, kalau ada volume besar langsung ngangkat. Contoh mari. Dan mari berdasarkan patternnya ini ke 138. Hari ini tercapai apa tidak? Kecapai, Pak. Kecapai. Ya, memang saham kayak gini harus sabar. Sabar. PHP gitu. Ya PHP kalau pas lagi di atas dia mau turun kita nggak jual ya PHP pasti. Tapi kalau sudah turun lalu biru pertama itu tanda mau naik. Ya memang nggak langsung naik ya kayak gini. Turun biru. Harapan kita ya pasti langsung naik kayak gini, nanjak. Ya, tapi sahamnya nggak mau. Kalau sahamnya nggak mau ya kita nggak bisa apa-apa. Ini setlist dulu. Setlistnya lumayan lama ini. Mari. Di sini. Gitu.
Nah, nanti termasuk bisa jadi nih 140 wajar kalau spek di situ. Karena setelah besok berarti kan di sini nih. Ini kan akan nabrak kawan di sini. Iya. 145 ini akan nabrak kawan nih. Resisten ya Pak? Resistennya ya. Hmm. Kalau nanti nabrak awan, volumenya kecil, turun lagi dia, Pak. Turun lagi. Hmm. Karena awannya merah ya Pak Uli ya itu ya. Yes. Oke. Ya, makasih Pak Uli. Oke. Ada lagi yang lain? Pak Oli. Yes. Pak Oli, kalau kita auto sell di luar jam kerjanya saham, bisa kan ya? Bisa, Pak. Di situ ada pengaturan tanggal, Bapak atur juga tanggalnya. Oh, saya kira harus pada saat jam saham langsung aja bisa dia diterima settingannya. Oh, enggak. Kan di situ ada tanggalnya, misal dibuat sebulan gitu, bisa. Oke, Bos. Pak Oli, Yes. Pak mau nanya Pak, itu kayak true Pak. Itu kan spike-nya itu Pak yang 15 menit Pak. Itu kan tertingginya kemarin di 50 berapa sini. Kok hari ini keluar lagi spike-nya itu yang mana yang dipakai itu Pak? Yang tertinggi yang mana, Bu? Yang tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Ya itu yang dipakai. Oh itu yang dipakai ya? Oke. Oh, yang tertinggi hari ini. Ya hari ini kan keluar juga Pak. Ya, yang tertinggi kan hari ini. Tanggal 9 itu 53. Tanggal 11 itu 54. Hari ini 54 setengah. Oh, maksudnya Pak, yang 57 itu yang 57 itu kan belum tercapai gitu. Tapi tetap yang pakai ini hari punya Pak, yang hari Gimana, keluar ya Pak. tercapai? Belum ada nyampe 57. Belum. Iya, true. Ini baru bangun nih hari kayaknya tuh 53 sampai 54 Pak. Iya, 57 yang mana, Bu? Time frame berapa? Time frame 15 menit Oh, Pak. time frame 15, oke. Tanggal 7 gituan. Nah, Berapa? saya cek dulu. Oke, tanggal 7 ini. 7 November. Iya, jadi Speknya kita di 558. 58 ya? ya, yang hari 58 ini kan setengah. keluar. Ya, hari ini keluar lagi kan Pak, speknya itu 5. Betul, 57. Ya, jadi ini mana yang dipakai itu Pak? 58. 58 yang tertinggi. Yang tertinggi bukan yang per hari ini gitu Pak. Yang hari terakhir gitu bukan ya Pak? Bukan, yang hari terakhir ya ini 55 malah. Oh, jadi kita ambil yang tertinggi ya. Yes. Iyalah, oke, makasih Pak. True sama Hope bergerak nih satu ini. Trinity sama Hope. Inflonya banyak True. Besok True menarik nih. Sesi terakhir baru naik tadi. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Oke, sudah cukup? Apa? Oke. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan saat Terima kasih, Bos. Terima kasih banyak Pak edukasinya. Terima kasih Pak Holi. Selamat sore. Terima kasih Pak Holi. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Oli.